Seorang pria miliuner jatuh cinta dan menghamili seorang wanita tunawisma. Semua teman dan kenalannya menertawakannya dan mengejeknya. Tapi apa yang dia temukan tentang wanita itu membuat semua orang terkejut. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menontonnya. Kami lanjutkan. Pagi itu dingin dan kelabu di kota Jakarta yang sibuk. Jalan-jalan di kawasan keuangan perlahan dipenuhi orang-orang yang terburu-buru. Para eksekutif dengan tas kerja dan suara sepatu hak tinggi yang berdetak di atas trotoar. Di antara mereka sosok Andi Wijaya menonjol, pria tinggi dan tampan berusia sekitar 35 tahun. Mengenakan setelan rancangan desainer yang sempurna dan mantel kasmir yang melindunginya dari angin dingin. Andi berjalan dengan langkah mantap menuju Gedung Megah Bank Nusantara, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden eksekutif. Pikirannya sudah tertuju pada pertemuan penting yang akan ia hadiri pagi itu dengan investor asing. Mengulang dalam benaknya angka-angka dan strategi yang akan ia presentasikan. Namun, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya dan mengganggu pikirannya. Di sudut jalan meringkuk merapat ke dinding sebuah gedung, ia melihat seorang wanita muda. Pakaiannya usang dan kotor, rambutnya yang kusut sebagian menutupi wajahnya. Ia gemetar dengan jelas, memeluk dirinya sendiri dalam upaya melawan dingin. Pemandangan itu sangat kontras dengan lingkungan mewah dan kemewahan kawasan keuangan. Andi berhenti, terkejut oleh rasa iba yang ia rasakan. Ada sesuatu pada sosok wanita yang gemetar itu yang sangat menyentuh hatinya. Tanpa berpikir dua kali, ia mendekatinya. "Permisi, Nona," katanya dengan lembut. "Apa Anda baik-baik saja?" Wanita muda itu mengangkat wajahnya, menampakkan mata hijau, bercahaya yang tampak tidak pada tempatnya di wajahnya yang lelah dan kotor. Untuk sesaat, Andi terpesona oleh intensitas tatapan itu. "Saya baik-baik saja," gumam wanita itu dengan suara yang terlepas dari situasinya yang tampak memprihatinkan, terdengar terpelajar dan halus. "Terima kasih sudah bertanya." Andi ragu sejenak, tetapi kemudian secara spontan ia melepaskan mantel kasmirnya dan mengulurkannya kepada wanita itu. "Tolong, ambillah ini. Terlalu dingin untuk berada di luar tanpa mantel." Wanita muda itu menatapnya dengan terkejut dan secercah sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu, kekaguman. "Saya tidak bisa menerimanya," katanya, meskipun matanya mengkhianati keinginannya untuk merasakan kehangatan mantel itu. "Saya memaksa," kata Andi dengan senyum ramah. "Saya punya yang lain di kantor. Anda membutuhkannya lebih dari saya saat ini." Setelah ragu sejenak, wanita muda itu mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengambil mantel itu. "Terima kasih," bisiknya, membungkus dirinya dengan pakaian itu. "Anda sangat baik." Andi mengangguk, merasa anehnya puas melihat wanita muda itu terbalut mantelnya. "Jaga diri Anda," katanya, sebelum melanjutkan perjalanannya ke bank. Namun, saat ia menjauh, ia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Sekali lagi, betapa terkejutnya ia, wanita itu juga sedang melihat ke arahnya, dengan ekspresi yang sulit diartikan di wajahnya. Pandangan mereka bertemu selama sesaat, dan Andi merasakan koneksi aneh, seolah-olah ia baru saja mengalami momen penting tanpa memahami mengapa. Menggelengkan kepala untuk menjernihkan pikirannya, Andi masuk ke bank tanpa tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah arah hidupnya selamanya. Sementara itu, wanita itu yang bernama Sari Pertiwi mengamati sosok Andi menghilang di antara kerumunan. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam erat mantel mewah itu, menghirup aroma parfum mahalnya dan merasakan kelembutan kain itu di kulitnya. Sari bukanlah orang yang ia tampakkan. Di balik topeng kemiskinan dan ketidakberdayaan itu, tersembunyi salah satu pewaris terkaya di Indonesia. Putri tunggal keluarga Pertiwi, pemilik kerajaan bisnis, Sari telah memutuskan untuk memulai eksperimen sosial, hidup di jalanan untuk memahami realitas orang-orang yang kurang beruntung. Apa yang dimulai sebagai proyek seminggu telah berlangsung hingga 1 bulan. Sari telah menemukan dunia yang benar-benar baru, penuh kesulitan.
tetapi juga kemanusiaan yang kasar dan nyata yang tidak pernah ia alami dalam gelembung hak istimewanya. Dan sekarang, pertemuan dengan orang asing yang murah hati ini telah membuatnya sangat tersentuh. Dalam 1 bulan di jalanan, tidak ada yang memperlakukannya dengan kebaikan dan rasa hormat seperti itu. Bayangan mata hangat Andi dan senyum tulusnya terpatri dalam pikirannya. Sari perlahan bangkit, masih terbalut mantel. Ia tahu bahwa eksperimennya hampir berakhir. Segera ia harus kembali ke kehidupan mewah dan tanggung jawabnya. Tetapi sesuatu telah berubah dalam dirinya, dan perubahan itu memiliki nama dan wajah. Pria yang telah memberinya mantel tanpa berpikir 2 kali. Dengan tekad baru dalam tatapannya, Sari mulai berjalan. Ia perlu menemukan cara untuk berterima kasih kepada pria itu atas kebaikannya. Dan mungkin dalam prosesnya menemukan apakah koneksi yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar momen kebaikan antara orang asing. Di kantornya di lantai teratas Bank Nusantara, Andi berusaha berkonsentrasi pada dokumen di hadapannya, tetapi pikirannya terus kembali pada wanita muda bermata hijau itu. Mengapa ia tidak bisa berhenti memikirkannya? Ada sesuatu dalam tatapannya, campuran kerentanan dan kekuatan, yang membuatnya penasaran. Pak Andi, suara asistennya membuyarkan pikirannya. Para investor sudah tiba untuk rapat. Andi mengangguk, menegakkan diri di kursinya dan merapikan dasinya. Saatnya kembali ke realitas bisnis dan keuangan. Namun, saat berjalan menuju ruang rapat, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah ia akan melihat wanita misterius itu lagi? Yang tidak diketahui Andi adalah bahwa takdir memiliki rencana yang sangat berbeda untuknya dan Sari. Jalan mereka ditakdirkan untuk bersilangan kembali, dan ketika itu terjadi, hidup mereka akan berubah selamanya. Pertemuan dengan para investor berjalan lancar. Andi mempresentasikan proyek-proyek bank dengan kefasihan dan profesionalisme biasanya. Berhasil mengesankan para hadirin dengan penguasaannya atas angka-angka dan visi strategisnya. Namun, di saat-saat hening, pikirannya kembali tanpa bisa dihindari pada adegan pagi itu. Pada akhir hari, saat ia membereskan barang-barangnya untuk pulang, Andi menyadari bahwa ia telah benar-benar melupakan mantel yang telah ia berikan. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, berpikir bahwa setidaknya mantel itu sedang memenuhi tujuan yang baik. Ia keluar dari bank dan berjalan menuju mobilnya, sebuah mobil sport mewah yang diparkir di garasi bawah tanah. Saat mengemudi menuju apartemen penthouse-nya di kawasan eksklusif Menteng, Andi tidak bisa berhenti memikirkan betapa anehnya hari itu. Di satu sisi, ia telah menyelesaikan salah satu kesepakatan terpenting dalam kariernya. Di sisi lain, ia tidak bisa mengeluarkan dari kepalanya seorang wanita asing yang hanya ia lihat selama beberapa menit. Setibanya di gedung apartemennya, penjaga pintu menyapanya dengan sikap hormat. "Selamat malam Pak Andi, semua baik-baik saja?" "Ya Pak Usman, semua baik," jawab Andi dengan pikiran melayang. "Selamat malam." Di apartemennya, Andi menuangkan whisky dan keluar ke balkon. Dari sana, ia bisa melihat lampu-lampu kota membentang sejauh mata memandang. Biasanya pemandangan ini memenuhinya dengan perasaan kekuasaan dan kepuasan. Ia telah bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang, membangun kekayaannya dari nol. Namun malam itu saat mengamati kota, Andi merasa gelisah. Di mana wanita itu sekarang? Apakah ia aman? Apakah ia hangat? Ia menggelengkan kepala berusaha mengusir pikiran-pikiran itu. Konyol rasanya begitu khawatir tentang seorang asing. Besok akan menjadi hari yang baru dan ia mungkin akan melupakan semua ini. Tapi takdir memiliki rencana lain. Keesokan paginya, Sari bangun pagi-pagi di hostel kecil tempat ia menginap. Ia telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalnya. Tetapi sebelumnya, ia memiliki misi, menemukan pria pemilik mantel dan mengembalikan hadiah murah hatinya. Ia mengenakan pakaian bersih yang disimpannya dalam ransel, bertransformasi kembali menjadi Sari Pertiwi yang dikenal dunia. Anggun, halus dan percaya diri. Namun sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Bulan di jalanan dan pertemuan dengan Andi telah meninggalkan jejak mendalam padanya.
Dengan mantel yang terlipat rapi di tangannya, Sari menuju ke kawasan keuangan. Ia tidak tahu persis bagaimana ia akan menemukan Andi, tetapi ia bertekad untuk mencoba. Sementara itu, Andi tiba di bank. Pikirannya masih teralihkan oleh kejadian hari sebelumnya. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga hampir bertabrakan dengan seorang wanita anggun yang berdiri di depan pintu masuk bank. "Maaf," gumamnya, mengangkat pandangan. Dan kemudian dunia seolah berhenti. Di hadapannya berdiri wanita bermata hijau yang sama dari hari sebelumnya, tetapi benar-benar bertransformasi. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kotor dan usang, tetapi gaun anggun dan sepatu desainer. Rambutnya yang sebelumnya kusut, kini jatuh dalam gelombang lembut di bahunya. "Itu kamu," kata Andi, terkejut. Sari tersenyum, matanya bersinar dengan campuran gugup dan kegembiraan. "Ya, ini aku. Aku datang untuk mengembalikan ini," katanya, mengulurkan mantel ke arahnya. Andi mengambil mantel itu secara mekanis, tanpa bisa mengalihkan pandangannya darinya. "Aku tidak mengerti," akhirnya ia berhasil berkata. "Ini cerita panjang," jawab Sari. "Mungkin kita bisa minum kopi dan aku akan menjelaskan semuanya." Andi melihat jam tangannya. Ia memiliki pertemuan penting dalam setengah jam, tetapi saat itu, tidak ada yang tampak lebih penting daripada mengungkap misteri wanita ini. "Tentu saja," katanya tersenyum. "Aku tahu tempat yang bagus di dekat sini." Saat mereka berjalan bersama menuju kafe, Andi tidak bisa berhenti melirik Sari. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan mengapa ia merasa bahwa hidupnya akan mengambil arah yang tak terduga? Yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa kopi ini akan menandai awal cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah kisah cinta, rahasia, dan penemuan yang akan membuat mereka mempertanyakan semua yang mereka pikir mereka ketahui tentang diri mereka sendiri dan tentang dunia di sekitar mereka. Saat mereka duduk di meja yang terpisah dari kafe yang elegan, Andi dan Sari saling menatap, masing-masing berusaha menguraikan yang lain. Aroma kopi segar memenuhi udara, tetapi ketegangan di antara mereka terasa jelas. "Jadi," Andi memulai, memecah keheningan, "siapa kamu sebenarnya?" Sari menarik napas dalam-dalam. "Inilah saat kebenaran. Namaku Sari Pertiwi," katanya, dengan hati-hati mengamati reaksi Andi. "Dan ya, aku memang Sari Pertiwi itu." Mata Andi terbuka lebar saat mengenali nama itu. Keluarga Pertiwi praktis adalah keluarga bangsawan dalam dunia bisnis Indonesia. "Tapi, bagaimana? Mengapa kamu?" Di jalanan, Sari melengkapi dengan senyum sedih. "Ini rumit. Kau tahu, sebulan yang lalu aku memutuskan untuk memulai eksperimen, sebut saja begitu. Aku ingin memahami bagaimana orang-orang yang kurang beruntung benar-benar hidup. Jadi aku meninggalkan kehidupan mewahku dan pergi untuk hidup di jalanan." Andi mendengarkannya dengan campuran takjub dan kekaguman. "Itu luar biasa," katanya akhirnya. "Tapi juga berbahaya. Mengapa mengambil risiko seperti itu?" Sari mengangkat bahu. "Sepanjang hidupku aku hidup dalam gelembung hak istimewa. Aku ingin melihat dunia nyata, memahami masalah nyata orang-orang, dan harus kukatakan bahwa ini adalah pengalaman yang telah mengubah hidupku. Dan kemudian aku muncul dan merusak eksperimenmu," kata Andi dengan senyum miring. Sari tertawa, suara yang membuat jantung Andi berdebar. "Kau tidak merusaknya," katanya dengan lembut. "Sebenarnya kau adalah bagian terbaik dari seluruh pengalaman itu. Tindakan kebaikanmu adalah hal paling tulus yang aku alami dalam waktu yang sangat lama." Pandangan mereka bertemu dan untuk sesaat, dunia seolah menghilang di sekitar mereka. Ada koneksi yang tak terbantahkan di antara mereka, sesuatu yang melampaui keadaan luar biasa dari pertemuan mereka. "Aku," Andi mulai berbicara, tetapi terputus oleh suara teleponnya. Ia melihat layar dan mengerutkan dahi. "Maaf dari bank, aku harus menjawabnya." Sementara Andi bangkit untuk menerima panggilan, Sari mengamatinya, merasakan campuran emosi. Di satu sisi, ia lega telah jujur tentang identitasnya. Di sisi lain, ia takut bahwa pengungkapan ini akan mengubah cara Andi melihatnya. Ketika Andi kembali ke meja, ekspresinya serius. "Maaf Sari, ada keadaan darurat di bank. Aku harus pergi." "Oh," kata Sari,
berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tentu aku mengerti, pekerjaan memanggil. Andi menatapnya dengan campuran frustrasi dan kerinduan. Sari, aku ingin melanjutkan percakapan ini. Bisakah kita bertemu lagi? Mungkin. Makan malam-malam ini? Wajah Sari berseri dengan senyuman. Aku sangat ingin. Mereka bertukar nomor dan Andi bergegas pergi, tidak tanpa melemparkan pandangan terakhir pada Sari. Ia mengawasinya pergi, jantungnya berdebar dengan emosi yang tidak ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Malam itu, di salah satu restoran paling eksklusif di Jakarta, Andi gugup menunggu kedatangan Sari. Ia telah memesan meja privat dengan pemandangan kota, ingin mengesankannya. Namun sebagian dari dirinya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar diperlukan dengan seseorang seperti Sari Pertiwi? Ketika Sari tiba, Andi terpana. Sari tampak bersinar dalam gaun hitam yang menonjolkan sosoknya yang ramping. Rambutnya jatuh dalam gelombang lembut di bahunya, dan mata hijaunya bersinar dengan antisipasi. "Kamu cantik," kata Andi dengan lembut mencium pipinya. Wajah Sari sedikit memerah. "Terima kasih, kamu juga tampak sangat baik." Mereka duduk dan memesan, jatuh dalam percakapan yang mudah dan alami. Mereka berbicara tentang pekerjaan, gairah, impian mereka. Andi menceritakan bagaimana ia membangun karirnya dari nol, berjuang melawan prasangka kelas dalam dunia keuangan. Sari berbagi kegelisahannya tentang masa depan perusahaan keluarga dan keinginannya untuk membuat perbedaan nyata di dunia. Seiring malam berlalu, keduanya menyadari bahwa ada koneksi mendalam di antara mereka, sesuatu yang melampaui daya tarik fisik atau minat bersama. Rasanya seperti mereka telah saling mengenal sepanjang hidup, seolah-olah jiwa mereka saling mengenali. "Kau tahu," kata Sari saat mereka menikmati makanan penutup, "aku tidak pernah berpikir bahwa eksperimen kecilku akan membawaku untuk bertemu seseorang sepertimu." Andi tersenyum, menggenggam tangannya di atas meja. "Dan aku tidak pernah berpikir bahwa tindakan kebaikan sederhana akan mengubah hidupku dengan cara ini." Pandangan mereka bertemu, syarat dengan emosi dan janji. Tetapi tepat ketika tampaknya momen itu akan membawa mereka ke sebuah ciuman, telepon Sari berdering dengan terus-menerus. Dengan ekspresi meminta maaf, Sari melihat layar. Ekspresinya seketika berubah menjadi khawatir. "Maaf, aku harus menjawabnya. Ini ayahku." Andi mengangguk, mengamati bagaimana Sari bangkit untuk menerima panggilan secara pribadi. Sementara menunggu, ia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Apa artinya bagi mereka realitas dunia mereka yang terpisah? Ketika Sari kembali, wajahnya pucat dan tegang. "Andi, aku sangat menyesal, tapi aku harus pergi. Ada keadaan darurat keluarga." "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Andi, bangkit dengan khawatir. Sari menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Ayahku tidak memberiku detail, tetapi ia terdengar sangat terganggu. Aku harus segera pulang." "Tentu saja," kata Andi. "Biarkan aku mengantarmu." "Tidak perlu," Sari mulai, tetapi Andi dengan lembut memotongnya. "Aku memaksa. Aku tidak akan tenang jika tidak tahu kamu telah sampai di rumah dengan selamat." Sari menatapnya dengan rasa terima kasih dan mengangguk. Saat mereka terburu-buru keluar dari restoran, Andi tidak bisa menahan diri untuk berpikir betapa cepatnya hidup bisa berubah. Dalam waktu kurang dari 48 jam, wanita ini telah masuk ke dalam hidupnya, dan ia sudah tidak bisa membayangkan masa depan tanpanya. Perjalanan dalam mobil Andi tegang dan sunyi. Sari memandang keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Sementara Andi melemparkan pandangan khawatir ke arahnya. Ketika mereka tiba di rumah mewah keluarga Pertiwi, Sari berbalik menghadapnya. "Terima kasih untuk semuanya, Andi. Malam ini istimewa." "Bagiku juga," jawabnya menggenggam tangannya. "Sari, aku tahu sekarang kamu harus menangani apapun yang sedang terjadi. Tetapi, bisakah kita bertemu lagi?" Sari tersenyum, meskipun ada kekhawatiran di matanya. "Aku sangat ingin. Aku akan menelponmu segera, aku janji." Dengan genggaman tangan terakhir, Sari keluar dari mobil dan bergegas menuju pintu masuk rumah mewah itu. Andi mengawasinya sampai ia menghilang di dalamnya, hatinya penuh dengan campuran harapan dan kecemasan. Saat mengemudi kembali ke apartemennya,
Andi tidak bisa berhenti memikirkan Sari dan rangkaian peristiwa aneh yang telah menyatukan mereka. Ia merasa berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tetapi ia juga merasakan kegelisahan yang semakin besar, seolah-olah takdir akan segera menguji ikatan yang baru terbentuk ini. Yang tidak diketahui Andi adalah bahwa di dalam rumah keluarga Pertiwi, sebuah krisis sedang berkembang yang akan mengancam tidak hanya hubungan baru mereka dengan Sari, tetapi juga masa depan kedua keluarga. Takdir telah memulai serangkaian peristiwa yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan nilai-nilai terdalam mereka. Di perpustakaan megah rumah keluarga Pertiwi, Sari menemukan ayahnya, Budi Pertiwi, mondar-mandir dengan gugup. Ibunya, Ratna, duduk di kursi dengan wajah pucat dan khawatir. "Ayah, ibu, apa yang terjadi?" tanya Sari. Jantungnya berdebar dengan cemas. Budi berhenti dan menatap putrinya, matanya penuh dengan campuran ketakutan dan tekad. "Sari, sayang, duduklah. Kita harus membicarakan sesuatu yang sangat serius." Sari duduk di samping ibunya, yang segera menggenggam tangannya meremasnya dengan kuat. "Perusahaan dalam masalah," Budi memulai. Suaranya tegang. "Masalah besar. Kami telah menemukan bahwa salah satu mitra utama kami telah menggelapkan dana selama bertahun-tahun. Kerugiannya astronomis." Sari merasa seolah lantai bergerak di bawah kakinya. "Tapi bagaimana mungkin? Bukankah kita punya audit rutin?" Budi mengangguk dengan pahit. "Ya, tapi mitra ini sangat ahli. Ia telah menyembunyikan kerugian dengan serangkaian transaksi kompleks. Sekarang setelah semuanya terungkap, kita berada di ambang kebangkrutan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan," kata Sari. Pikirannya bekerja cepat. "Kita bisa menjual aset, mencari investor baru." "Kami telah mempertimbangkan semuanya," sela Ratna. Suaranya pecah oleh emosi. "Tapi situasinya terlalu parah. Kita membutuhkan solusi segera, atau kita akan kehilangan segalanya." Budi duduk dengan berat di kursinya, tampak tiba-tiba jauh lebih tua dari usianya. "Ada satu pilihan," katanya perlahan. "Tapi aku tidak tahu apakah kita siap mempertimbangkannya." Sari menatap ayahnya, perasaan takut tumbuh di dalam dirinya. "Apa itu?" Budi dan Ratna bertukar pandangan penuh arti sebelum Budi melanjutkan. "Keluarga Wibowo. Mereka telah menyatakan minat untuk merger dengan perusahaan kita. Dengan dukungan finansial mereka, kita bisa mengatasi krisis ini." Sari mengerutkan dahi. Tapi keluarga Wibowo dikenal dengan taktik bisnis mereka yang agresif. "Apakah kita benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka?" "Kita tidak punya banyak pilihan, sayang," kata Ratna dengan lembut. "Tapi ada sesuatu lagi." Budi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Keluarga Wibowo telah memberikan syarat untuk merger ini. Mereka ingin kamu menikah dengan putra mereka, Bayu." Sari bangkit dengan tiba-tiba, wajahnya topeng ketidakpercayaan dan kengerian. "Apa? Kalian tidak mungkin serius kita berada di abad ke-21 demi Tuhan. Kalian tidak bisa berharap aku menikah demi kesepakatan bisnis." "Kami tahu, sayang," kata Ratna, bangkit untuk memeluk putrinya. "Dan kami tidak akan memintamu melakukan hal seperti itu jika tidak benar-benar diperlukan. Tapi tanpa merger ini, kita tidak hanya akan kehilangan perusahaan. Ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka. Seluruh keluarga bergantung pada kita." Sari melepaskan diri dari pelukan ibunya, pikirannya kacau oleh emosi. Ia memikirkan, Andi, koneksi yang telah mereka bangun dalam waktu singkat. Ia memikirkan bulannya hidup di jalanan, orang-orang yang ia temui, perjuangan yang ia saksikan, dan sekarang ia memiliki kekuatan di tangannya untuk membantu ribuan orang itu atau menghukum mereka dengan pengangguran dan kemiskinan. "Aku butuh waktu untuk berpikir," akhirnya ia berkata. Suaranya hampir berbisik. "Ini terlalu banyak." Budi mengangguk, wajahnya topeng rasa bersalah dan kekhawatiran. "Kami mengerti, sayang, tapi kita tidak punya banyak waktu." Keluarga Wibowo menunggu jawaban dalam beberapa hari ke depan.
Sari mengangguk secara mekanis dan keluar dari perpustakaan. Langkahnya bergema dalam keheningan rumah mewah itu. Ia menuju kamarnya, menutup pintu dan menjatuhkan diri di tempat tidur. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Teleponnya bergetar dengan sebuah pesan dari Andi. "Kuharap semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Bisakah kita bertemu besok?" Sari menatap pesan itu. Hatinya terkoyak antara kewajiban keluarga dan keinginannya sendiri. Bagaimana ia bisa memilih antara keamanan ribuan keluarga dan janji cinta sejati? Dan bagaimana ia bisa menjelaskan situasi kepada Andi tanpa menjauhkannya selamanya? Sementara malam berlalu, Sari bergulat dalam siksaan keraguan dan ketakutan. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga hidup banyak orang lain. Dan di tengah semua ini, bayangan Andi, senyum ramahnya dan matanya yang penuh janji, terus menghantuinya. Takdir telah memberikan ujian yang kejam padanya, dan Sari tidak tahu bagaimana ia akan mengatasinya. Pagi berikutnya menyingsing kelabu, dan hujan seolah-olah cuaca mencerminkan pergolakan batin Sari. Ia telah menghabiskan malam tanpa tidur, bergulat antara kewajiban keluarga dan kerinduan hatinya. Ketika ia turun untuk sarapan, orang tuanya menunggunya di ruang makan, wajah mereka tegang dan khawatir. "Selamat pagi, sayang," kata Ratna, berusaha tersenyum. "Apa kamu bisa beristirahat?" Sari menggelengkan kepala sambil menuangkan secangkir kopi. "Tidak banyak, aku telah memikirkan semua yang kalian katakan semalam." Budi bertukar pandang dengan istrinya sebelum berbicara. "Sari, aku tahu kami meminta sesuatu yang sangat besar, tapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu." Sari menatap ayahnya, terkejut dengan kata-katanya. "Tapi ayah, apa yang akan terjadi dengan perusahaan jika aku tidak menerima?" Budi menghela napas berat. "Kita akan mencari pilihan lain. Mungkin kita harus menyatakan kebangkrutan dan memulai lagi. Tidak akan mudah, tapi..." "Tidak," Sari memotong, suaranya tegas. "Aku tidak bisa membiarkan semua yang telah ayah kerjakan runtuh, dan aku tidak bisa bertanggung jawab jika ribuan orang kehilangan pekerjaan mereka." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku menerima tawaran keluarga Wibowo." Ratna menahan isak tangis, sementara Budi bangkit untuk memeluk putrinya. "Putriku yang berani," gumamnya di rambutnya. "Kami sangat bangga padamu." Sari membiarkan dirinya dipeluk, berjuang melawan air mata yang mengancam mengalir. Pada saat itu, teleponnya bergetar dengan pesan. Itu dari Andi, bertanya apakah mereka bisa bertemu untuk makan siang. Sari merasa seolah-olah hatinya terbelah dua. "Aku harus keluar," katanya, melepaskan diri dari pelukan ayahnya. "Ada sesuatu yang harus kulakukan." Andi menunggu dengan cemas di kafe yang sama, di mana mereka memiliki percakapan nyata pertama. Ketika ia melihat Sari masuk, wajahnya berseri dengan senyuman yang dengan cepat memudar ketika melihat ekspresi muram Sari. "Sari, apa yang terjadi?" tanyanya, bangkit untuk menyambutnya. Sari duduk, menghindari tatapannya. "Andi, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." Dengan hati berat, Sari menceritakan segalanya. Krisis keuangan keluarganya, proposal keluarga Wibowo, keputusannya untuk menerima pernikahan yang diatur. Dengan setiap kata, ia melihat bagaimana cahaya di mata Andi padam, digantikan oleh campuran rasa sakit dan ketidakpercayaan. "Kamu tidak mungkin serius," kata Andi ketika ia selesai. "Sari, kita baru saja bertemu, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Kamu tidak bisa membuang itu demi kesepakatan bisnis." Sari berjuang, melawan air mata yang mengancam tumpah. "Ini bukan hanya kesepakatan bisnis, Andi. Ini adalah ribuan nyawa yang bergantung pada keputusan ini. Bagaimana aku bisa menempatkan kebahagiaan pribadiku di atas itu?" Andi menggenggam tangannya di atas meja. "Pasti ada cara lain. Biarkan aku membantumu. Aku punya kontak di bank, mungkin kita bisa menemukan solusi." Untuk sesaat Sari mengizinkan dirinya percaya bahwa itu mungkin, tapi kemudian ia teringat betapa seriusnya situasi itu, urgensi di mata ayahnya. "Tidak ada waktu, Andi. Keluarga Wibowo menunggu jawaban segera."
Jika kita tidak menerima sekarang, mereka akan menarik tawaran mereka. Kalau begitu beri mereka waktu, Andi bersikeras. Minta beberapa hari lagi, aku berjanji akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu. Sari menatapnya, hatinya terkoyak antara harapan dan kewajiban. Aku akan mencoba, tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Mereka berpisah dengan pelukan yang tegang, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan ketakutan mereka sendiri. Sementara Sari menjauh, Andi mengamatinya, bertekad untuk tidak kehilangannya tanpa berjuang. Di kediaman Wibowo, Bayu, putra tertua keluarga, mendengarkan dengan kejengkelan yang meningkat instruksi ayahnya, Hendra. "Ingat anakku," kata Hendra, berjalan mondar-mandir di kantornya yang mewah. "Pernikahan ini sangat penting untuk rencana kita. Dengan keluarga Pertiwi di bawah kendali kita, kita akan tak terhentikan." Bayu mengerutkan dahi. "Ayah, apakah semua ini benar-benar diperlukan? Kita bisa saja membeli perusahaan Pertiwi ketika mereka bangkrut." Hendra berhenti menatap putranya dengan jijik. "Dan kehilangan kesempatan untuk memiliki keluarga Pertiwi berutang pada kita? Tidak, anakku. Pernikahan ini akan memberi kita lebih dari sekadar aset finansial. Ini akan memberi kita kekuasaan, pengaruh." "Tapi aku bahkan tidak mengenal gadis ini, Sari," protes Bayu. "Kau akan segera mengenalnya," jawab Hendra dengan senyum dingin. "Dan kau akan melakukan apapun yang diperlukan agar ia jatuh cinta padamu. Mengerti?" Bayu mengangguk dengan enggan. "Ya, ayah." Sementara itu, di sisi lain kota, Andi masuk dengan tergesa-gesa ke kantornya di bank. Ia memiliki misi dan bertekad untuk menyelesaikannya. Ia menghabiskan beberapa jam berikutnya melakukan panggilan, meninjau dokumen, mencari dengan putus asa cara untuk menyelamatkan perusahaan Pertiwi tanpa perlu pernikahan yang diatur. Seiring berjalannya hari, Andi menyadari besarnya masalah tersebut. Situasi keluarga Pertiwi bahkan lebih buruk dari yang Sari katakan padanya. Tapi ia tidak mau menyerah. Dengan setiap rintangan yang ia temui, tekadnya tumbuh. Sementara itu, Sari bersiap-siap untuk makan malam di mana ia akan secara resmi bertemu dengan Bayu Wibowo. Ia menatap cermin, hampir tidak mengenali wanita yang menatap balik. Ia mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya disanggul dengan anggun, tapi matanya redup, kehilangan percikan yang telah dinyalakan Andi dalam dirinya. "Sudah waktunya, sayang," kata Ratna mengintip ke dalam kamar. "Keluarga Wibowo sudah datang." Sari mengangguk, mengambil napas dalam-dalam sebelum mengikuti ibunya. Saat menuruni tangga, teleponnya bergetar dengan pesan dari Andi. "Jangan menyerah, aku sedang mengerjakan solusi. Aku mencintaimu." Dua kata terakhir itu membuat jantung Sari berdebar kencang. Bagaimana ia bisa melanjutkan ini mengetahui bahwa Andi mencintainya? Tapi sebelum ia bisa mempertimbangkan pilihannya, ia berhadapan dengan Bayu Wibowo. "Sari," kata Bayu, mengambil tangannya dan menciumnya dengan lembut. "Senang akhirnya bertemu denganmu." Sari memaksa senyum, sadar akan tatapan penuh harap dari kedua keluarga. "Senang bertemu denganmu, Bayu." Saat mereka berjalan ke ruang makan, Sari tidak bisa berhenti memikirkan Andi dan janjinya untuk menemukan solusi. Apakah itu mungkin? Atau ia hanya berpegang pada harapan yang sia-sia? Makan malam berlangsung dalam suasana ketegangan yang hampir tidak tersamarkan. Hendra Wibowo mendominasi percakapan, berbicara tentang manfaat merger dan masa depan cemerlang yang menunggu mereka. Sari hampir tidak menyentuh makanannya, terbagi antara tugasnya dan keinginan sejatinya. Tiba-tiba, pelayan masuk tergesa-gesa ke ruang makan. "Maaf atas gangguan ini," katanya mengarah pada Budi Pertiwi. "Tuan, ada seseorang di pintu yang bersikeras untuk bertemu Anda," katanya itu mendesak. Budi mengerutkan dahi. "Siapa?" "Seseorang bernama Tuan Wijaya, Pak. Dia mengatakan memiliki informasi penting tentang situasi keuangan perusahaan." Sari bangkit dengan tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. "Andi?" bisiknya. Hendra Wibowo menatap Budi dengan curiga. "Siapa Wijaya ini dan apa hubungannya dengan urusan kita?" Sebelum Budi bisa menjawab,
Andi menerobos masuk ke ruang makan, wajahnya memerah karena tergesa-gesa dan kegembiraan. Pak Pertiwi, Sari, maaf atas gangguan ini, tapi kalian harus mendengarkan aku. Aku telah menemukan solusi. Semua mata beralih pada Andi, beberapa dengan terkejut, yang lain dengan kesal. Sari menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. "Siapa kau ini?" teriak Hendra Wibowo, bangkit dari kursinya. Andi berdiri tegak menghadapi tatapan murka Hendra. "Saya Andi Wijaya, Wakil Presiden Eksekutif Bank Nusantara. Dan saya punya proposal yang bisa menyelamatkan perusahaan Pertiwi tanpa perlu merger ini." Ruang makan meledak dalam kekacauan suara. Hendra Wibowo menuntut agar Andi diusir. Bayu mengamati adegan dengan campuran lega dan ingin tahu, dan keluarga Pertiwi menatap Andi dengan campuran harapan dan skeptisisme. Di tengah kekacauan, pandangan Sari dan Andi bertemu. Pada saat itu, keduanya tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hidup mereka telah berubah selamanya. Takdir telah menggerakkan serangkaian peristiwa yang akan menguji cinta, kesetiaan dan nilai-nilai terdalam mereka. Dan demikianlah, dengan kedatangan tak terduga Andi, makan malam yang seharusnya menentukan nasib dua keluarga menjadi panggung. Drama yang baru saja mulai berkembang. Kartu-kartu telah diletakkan di atas meja dan sekarang saatnya untuk melihat siapa yang akan memiliki kartu pemenang dalam permainan kekuasaan, uang, dan cinta ini. Ruang makan rumah keluarga Pertiwi telah berubah menjadi medan pertempuran. Hendra Wibowo dengan wajah memerah karena marah berhadapan dengan Andi Wijaya yang mempertahankan ketenangan meskipun ada ketegangan yang terasa di udara. "Beraninya kau menyelinap seperti ini?" teriak Hendra. "Ini adalah pertemuan pribadi." Budi Pertiwi pulih dari kejutan awal, ikut campur dengan suara tegas. "Hendra, tolong. Kurasa kita sebaiknya mendengarkan apa yang ingin dikatakan Tuan Wijaya." Sari, dengan jantung berdebar kencang, tidak bisa mengalihkan pandangan dari Andi. Apakah ia benar-benar telah menemukan solusi, atau ia hanya memperpanjang yang tak terelakkan? Andi berterima kasih dalam diam kepada Budi dengan sebuah isyarat, mengeluarkan folder dari tas kerjanya. "Pak Pertiwi, setelah menganalisis situasi keuangan perusahaan Anda, saya telah mengembangkan rencana restrukturisasi yang dapat menyelamatkannya tanpa perlu merger." Hendra mengeluarkan tawa mencemoh. "Rencana restrukturisasi dalam beberapa jam? Jangan membuatku tertawa, anak muda." Tapi Andi tidak terintimidasi. Dengan tenang, ia mulai memaparkan rencananya. Kombinasi dari pembiayaan kembali hutang, penjualan, aset yang tidak penting, dan pinjaman jembatan dari Bank Nusantara. Saat ia berbicara, mata Budi bersinar dengan secercah harapan. Ini bisa berhasil, gumam Budi, meninjau dokumen yang dibawa Andi. Hendra melihat bahwa situasi terlepas dari tangannya, berusaha mendapatkan kembali kendali. "Budi, jangan naif. Rencana ini adalah fantasi. Tawaran kami adalah satu-satunya pilihan yang layak." Tapi Ratna Pertiwi yang selama ini diam berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Kurasa kita harus mempertimbangkan proposal Tuan Wijaya dengan serius. Bagaimanapun, masa depan putri kita dipertaruhkan." Sari menatap ibunya dengan rasa terima kasih, merasakan simpul di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya sejak krisis ini dimulai, ia merasa memiliki pilihan yang sesungguhnya. Bayu Wibowo, yang telah mengamati seluruh adegan dengan ketidaknyamanan yang semakin meningkat, akhirnya ikut campur. "Ayah, mungkin kita sebaiknya." Tapi Hendra membungkamnya dengan tatapan murka. "Diam, Bayu. Orang dewasa sedang berbicara." Berbalik ke keluarga Pertiwi, suaranya mengambil nada mengancam. "Pikirkan baik-baik. Tawaran kami memiliki tanggal kedaluarsa. Jika Anda tidak menerimanya sekarang, itu akan ditarik selamanya." Budi dan Ratna bertukar pandangan penuh arti. Akhirnya Budi berdiri. "Hendra, kami menghargai tawaranmu, tapi kurasa kami membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan semua pilihan kami." Hendra bangkit dengan kasar, wajahnya topeng kemarahan yang nyaris tak terkendali. "Kalian membuat kesalahan besar. Ayo, Bayu." Saat keluarga Wibowo pergi, Bayu melemparkan pandangan terakhir kepada Sari. Untuk sesaat,
mata mereka bertemu, dan Sari yakin melihat di dalamnya campuran kelegaan dan rasa terima kasih. Setelah keluarga Wibowo pergi, ruang makan tenggelam dalam keheningan yang tegang. Andi sadar bahwa ia telah menyelinap masuk pada momen keluarga yang intim, mulai meminta maaf. Pak dan Bu Pertiwi, saya sangat menyesal atas gangguan saya. Tapi Budi memotongnya, mengulurkan tangannya. Jangan minta maaf Tuan Wijaya. Anda telah memberi kami harapan saat kami paling membutuhkannya. Sari tidak mampu menahan diri lebih lama, mendekati Andi. Bagaimana kau melakukannya? Andi menatapnya dengan campuran cinta dan tekad. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa berjuang, Sari. Aku menghabiskan beberapa jam terakhir menggerakkan langit dan bumi untuk menemukan solusi. Ratna mengamati pertukaran antara putrinya dan Andi, ikut campur dengan lembut. Kurasa kita semua perlu beristirahat dan memproses apa yang telah terjadi. Tuan Wijaya, apakah Anda keberatan untuk kembali besok untuk membahas detail proposal Anda? Andi mengangguk berterima kasih. Tentu saja Bu Pertiwi, saya akan ada di sini pada pagi hari. Saat Andi pamit, Sari mengantarnya ke pintu. Setelah berada di luar jangkauan pendengaran orang tuanya, Sari tidak bisa menahan diri lebih lama. Andi, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Ia menggenggam tangan Sari di antara tangannya. Kamu tidak perlu berterima kasih, Sari. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Pandangan mereka bertemu, syarat dengan emosi dan janji. Untuk sesaat tampaknya mereka akan berciuman, tapi Andi menahan diri, sadar akan situasi yang rumit. Istirahatlah, Sari. Besok akan menjadi hari baru. Saat melihat Andi menjauh, Sari merasakan campuran kelegaan dan kecemasan. Krisis belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa ada cahaya di ujung terowongan. Keesokan paginya, rumah keluarga Pertiwi adalah sarang aktivitas. Andi tiba pagi-pagi, seperti yang ia janjikan, dan mengurung diri dengan Budi dan Ratna di ruang kerja untuk membahas detail rencananya. Sari tidak mampu berkonsentrasi pada hal lain, menunggu dengan cemas di taman. Disitulah ia ditemukan oleh Anissa, sahabat dan kepercayaannya. Sari, apa yang terjadi? Tanya Anissa khawatir. Aku melihat pria tampan itu masuk. Bukankah itu orang yang sama yang kau ceritakan padaku? Sari mengangguk, melanjutkan untuk menceritakan kepada temannya semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Anissa mendengarkan dengan seksama. Matanya semakin melebar saat cerita berkembang. Ya ampun, Sari, seru Anissa ketika Sari selesai. Seperti plot sinetron. Apa yang akan kau lakukan? Sekarang, Sari menghela napas menatap ke arah rumah. Aku tidak tahu, Anissa. Semua tergantung pada apakah rencana Andi berhasil. Dan jika berhasil, aku harus memutuskan apa yang benar-benar kurasakan terhadapnya. Anissa menggenggam tangan temannya. Sari, aku mengenalmu sejak kita masih kecil. Aku tidak pernah melihatmu berbicara tentang seseorang seperti kau berbicara tentang Andi. Kurasa kau sudah tahu apa yang kau rasakan. Sebelum Sari bisa menjawab, mereka melihat Andi keluar dari ruang kerja, diikuti oleh Budi dan Ratna. Ketiganya memiliki ekspresi serius, tapi ada kilau harapan di mata mereka. Budi mendekati putrinya. Sari, sayang, bisakah kau datang sebentar? Kita perlu bicara. Dengan jantung di tenggorokan, Sari mengikuti orang tuanya, dan Andi kembali ke ruang kerja. Setelah berada di dalam, Budi mengambil kata. Kami telah meninjau rencana Tuan Wijaya secara mendetail, ia memulai. Dan kami percaya itu adalah pilihan terbaik kita. Tidak akan mudah, akan membutuhkan banyak kerja dan beberapa pengorbanan, tapi akan menyelamatkan perusahaan dan pekerjaan, Ratna melengkapi, dengan senyum lelah tapi tulus. Sari merasa beban berat terangkat dari bahunya. Jadi, aku tidak perlu menikah dengan Bayu? Budi menggelengkan kepala. Tidak, sayang, kau bebas memilih jalanmu sendiri. Sari tidak bisa menahan air mata lega dan terima kasih. Tanpa berpikir, ia melemparkan diri ke dalam pelukan Andi, yang menerimanya dengan pelukan yang kuat dan protektif. Terima kasih, bisik Sari di dadanya. Terima kasih karena tidak menyerah. Andi sedikit menjauhkannya, menatap matanya.
Sari, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, suara bel memotong momen itu. Beberapa detik kemudian, pelayan masuk dengan tergesa-gesa ke ruang kerja. "Pak," katanya, mengarah pada Budi, "keluarga Wibowo ada di sini." Dan mereka tampaknya sangat marah. Budi mengerutkan dahi. "Bawa mereka ke ruang tamu. Kami akan ke sana." Saat mereka menuju ruang tamu, Sari merasakan ketakutan kembali menguasainya. Apa yang diinginkan keluarga Wibowo? Apakah mereka telah menemukan rencana Andi? Memasuki ruang tamu, mereka menemukan Hendra Wibowo yang tampak hampir meledak karena kemarahan. Di sampingnya, Bayu memiliki ekspresi rasa bersalah dan kecemasan. "Budi," teriak Hendra, "beraninya kau menolak tawaran kami untuk rencana konyol orang baru ini?" Budi menjaga ketenangan menjawab, "Hendra, kami tidak menolak apapun. Kami hanya mempertimbangkan semua pilihan kami." Tapi Hendra tidak bersedia mendengarkan alasan. "Omong kosong, aku tahu kau telah berkonspirasi di belakang kami. Baiklah, kau harus tahu bahwa aku memiliki informasi yang bisa menghancurkan reputasimu dan keluargamu selamanya." Sari merasa darahnya membeku. Informasi apa yang mungkin dimiliki Hendra? Saat itulah Bayu mengejutkan semua orang, melangkah maju. "Ayah, cukup. Aku tidak bisa melanjutkan ini." Hendra menatap putranya dengan tidak percaya. "Apa yang kau bicarakan, Bayu?" Bayu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Informasi yang kau miliki itu palsu. Aku yang membuatnya." Keheningan yang mengikuti pengungkapan ini memekakkan telinga. Semua orang menatap Bayu dengan campuran kejutan dan kebingungan. "Apa yang kau katakan?" tanya Hendra. Suaranya berbahaya rendah. Bayu meskipun jelas gugup, tetap teguh. "Kau mendengarnya, ayah. Aku membuat informasi itu karena kupikir itu yang kau inginkan. Tapi aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini. Keluarga Pertiwi tidak melakukan kesalahan apapun." Hendra marah, memegang putranya, dikerah ke meja. "Kau idiot, kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Andi dan Budi dengan cepat ikut campur, memisahkan Hendra dari Bayu. "Kurasa sudah waktunya kalian pergi," kata Budi dengan tegas. Hendra menyadari bahwa ia telah kehilangan semua keuntungan, mengeluarkan tawa pahit. "Ini belum berakhir, Budi. Aku akan membalas, aku bersumpah." Saat keluarga Wibowo pergi, Bayu berbalik menghadap Sari. "Maafkan aku," katanya sederhana, sebelum mengikuti ayahnya. Setelah mereka pergi, semua saling berpandangan, masih memproses apa yang baru saja terjadi. "Nah," kata Ratna memecah keheningan, "kurasa ini mengubah segalanya." Budi mengangguk, berbalik menghadap Andi. "Tuan Wijaya, sepertinya kami berhutang lebih banyak pada Anda daripada yang kami kira. Rencana Anda tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan kami, tetapi juga membebaskan kami dari aliansi yang bisa jadi bencana. Andi bagaimanapun hanya memiliki mata untuk Sari. Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar." Sari tidak mampu menahan emosinya lebih lama, mendekati Andi. "Tidak, kau melakukan lebih dari itu. Kau menyelamatkanku, kau menyelamatkan kami semua." Dan tanpa peduli kehadiran orang tuanya, Sari mencium Andi, ciuman penuh cinta, terima kasih, dan janji. Ketika akhirnya mereka berpisah, Andi menatapnya dengan pemujaan. "Aku mencintaimu, Sari. Aku tahu semuanya terjadi sangat cepat, tapi..." Sari membungkamnya dengan ciuman cepat lainnya. "Aku juga mencintaimu, Andi. Dan setelah semua yang telah kita lalui, aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama." Budi dan Ratna mengamati adegan itu dengan campuran kejutan dan kegembiraan. Akhirnya, Budi berdeham. "Baiklah, sepertinya kita punya banyak hal untuk dirayakan. Bagaimana kalau kita semua pergi makan malam?" Saat keluarga bersiap-siap untuk pergi, Sari tidak bisa berhenti tersenyum. Beberapa hari yang lalu, ia merasa terjebak dalam takdir yang tidak ia pilih. Sekarang berkat cinta dan tekad Andi, ia memiliki masa depan penuh kemungkinan di depannya. Namun saat mereka keluar dari rumah, tidak ada yang memperhatikan mobil yang diparkir di seberang jalan, di mana Hendra Wibowo mengamati dengan mata. Penuh kebencian dan haus akan pembalasan. Badai mungkin telah berlalu,
tapi tantangan baru menunggu mereka di cakrawala. Dan demikianlah, dengan cinta menang atas kesulitan, tetapi dengan ancaman baru mengintai di bayang-bayang, bab lain ditutup. Dalam kisah gairah, kekuasaan dan penebusan ini, takdir telah menyatukan Sari dan Andi, dan sekarang giliran mereka untuk menulis sisa cerita mereka, tanpa tahu bahwa ujian terbesar mereka masih akan datang. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran aktivitas bagi Sari dan Andi. Rencana restrukturisasi, perusahaan Pertiwi sedang berjalan penuh, dan meskipun membutuhkan jam kerja yang panjang dan keputusan sulit, secara bertahap hasil positif mulai terlihat. Sari bertekad untuk membuktikan nilainya di luar nama keluarganya, telah membenamkan diri sepenuhnya dalam bisnis keluarga, memberikan ide-ide segar dan perspektif baru yang merevitalisasi perusahaan. Andi di sisi lain telah menjadi sekutu yang tak ternilai, menawarkan keahlian keuangan dan dukungan tanpa syaratnya. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Hendra Wibowo yang dipermalukan dan haus akan pembalasan telah memulai kampanye pencemaran nama baik terhadap keluarga Pertiwi dan Bank Nusantara. Rumor jahat dan tuduhan tak berdasar mulai beredar di lingkaran bisnis, menguji kekuatan pemulihan perusahaan Pertiwi. Suatu sore, saat Sari dan Andi bekerja lembur di kantor, Budi masuk dengan ekspresi khawatir. "Kita punya masalah," umumnya, menjatuhkan koran di atas meja. Judulnya berbunyi, "Penipuan dalam pemulihan PT Pertiwi. Sumber anonim menunjukkan manipulasi keuangan." Sari merasa darahnya membeku. "Ayah, ini konyol. Kau tahu bahwa semua yang telah kita lakukan sepenuhnya legal dan transparan." Andi dengan dahi berkerut memeriksa artikel tersebut. Ini jelas memiliki cap Hendra Wibowo di mana-mana. Dia mencoba menyabotase kita. Budi mengangguk, mengusap rambut putihnya dengan tangan. "Aku tahu, tapi kerusakan sudah terjadi. Para pemegang saham kita gelisah dan beberapa mitra bisnis kita mulai meragukan. Kita harus melakukan sesuatu," kata Sari. Pikirannya bekerja dengan cepat. "Kita tidak bisa membiarkan Hendra menghancurkan semua yang telah kita perjuangkan." Pada saat itulah Ratna masuk dengan tergesa-gesa ke kantor, memegang teleponnya. "Kalian tidak akan percaya siapa yang baru saja meneleponku," katanya, dengan campuran kejutan dan harapan dalam suaranya. "Bayu Wibowo." Semua menatapnya dengan takjub. "Bayu?" tanya Sari. "Apa yang dia inginkan?" Ratna duduk sebelum menjawab. "Dia mengatakan memiliki informasi yang mungkin dapat membantu kita. Informasi tentang bisnis kotor ayahnya." Keheningan tegang menyelimuti ruangan saat semua memproses berita ini. Akhirnya, Andi berbicara. "Bisa jadi ini jebakan." Sari, bagaimanapun, teringat ekspresi Bayu pada hari ia mengaku telah memalsukan informasi. "Atau mungkin ini caranya menebus kesalahan," katanya dengan lembut. Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan untuk bertemu dengan Bayu di tempat netral. Keesokan harinya, di sebuah kafe yang tersembunyi, di pusat kota, Sari dan Andi berhadapan langsung dengan putra musuh mereka. Bayu tampak gugup tapi bertekad. "Terima kasih telah bersedia menemuiku," ia memulai. "Aku tahu kalian tidak punya alasan untuk mempercayaiku, tapi aku lelah dengan kebohongan dan manipulasi ayahku." Selama jam berikutnya, Bayu mengungkapkan jaringan korupsi dan bisnis ilegal yang telah dirajut Hendra Wibowo selama bertahun-tahun. Ia menyerahkan dokumen, email, dan rekaman yang membuktikan klaimnya. "Mengapa kau melakukan ini?" tanya Sari, masih skeptis. "Bagaimanapun, dia ayahmu." Bayu menatapnya dengan campuran kesedihan dan tekad. "Karena ini adalah hal yang benar, dan karena aku ingin menjadi lebih baik darinya." Dengan informasi baru ini, Sari dan Andi kembali ke perusahaan Pertiwi dengan semangat yang diperbarui. Mereka bekerja tanpa henti selama berhari-hari, menyiapkan strategi untuk melawan tuduhan Hendra dan mengungkap kejahatannya sendiri. Akhirnya, dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara darurat, Sari berdiri di depan kerumunan wartawan dan kamera. Dengan Andi di sisinya dan keluarganya mendukungnya, ia mulai berbicara. "Kami telah dituduh secara tidak adil melakukan penipuan dan manipulasi," katanya dengan suara tegas.
Hari ini kami di sini tidak hanya untuk membantah tuduhan tersebut, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Satu persatu, Sari mengungkapkan dokumen dan bukti yang menunjukkan ketidakbersalahan PT Pertiwi dan kesalahan Hendra Wibowo. Ruangan meledak dalam kekacauan pertanyaan dan lampu kilat kamera. Sementara berita menyebar seperti kebakaran di media, Hendra Wibowo melihat bagaimana kerajaannya runtuh. Dalam hitungan jam, mitra-mitranya mulai menjauh dan pihak berwenang memulai penyelidikan atas bisnisnya. Dalam beberapa hari berikutnya, badai media sangat intens, tetapi PT Pertiwi muncul lebih kuat dari sebelumnya. Transparansi dan kejujuran yang ditunjukkan Sari dan keluarganya dalam menangani krisis membuat mereka mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari publik dan para investor. Beberapa minggu kemudian, di teras rumah keluarga Pertiwi, Sari dan Andi merenungkan matahari terbenam, merefleksikan semua yang telah mereka alami. Bisakah kau percaya bahwa semua ini dimulai dengan sebuah mantel? Kata Sari, tertawa pelan. Andi memeluknya dari belakang, menyandarkan dagunya di bahunya. Hadiah terbaik yang pernah kuberikan dalam hidupku, gumamnya. Sari berbalik untuk menatap matanya. Andi, bulan-bulan ini telah menjadi kegilaan. Kita telah menghadapi krisis, ancaman, pengkhianatan, tapi di tengah semua itu, aku menemukan sesuatu yang tidak kusadari aku cari. Apa itu? Tanya Andi, meskipun tatapannya menunjukkan bahwa ia sudah tahu jawabannya. Kamu, jawab Sari menyentuh pipinya. Aku menemukan cinta sejatiku. Andi tersenyum, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Kebetulan sekali, katanya, berlutut di depannya. Karena aku juga menemukan milikku. Ayah membuka kotak itu, mengungkapkan cincin pertunangan yang indah. Sari Pertiwi, maukah kau memberiku kehormatan untuk menikah denganku? Dengan air mata kebahagiaan di matanya, Sari mengangguk. Ya, 1000 kali ya. Saat mereka berciuman, menyegel komitmen mereka dengan matahari terbenam sebagai saksi. Keduanya tahu bahwa ini hanyalah awal dari cerita mereka. Mereka telah mengatasi rintangan yang tampak mustahil, dan mereka siap menghadapi tantangan, apapun yang masa depan berikan selama mereka bersama. Dalam bulan-bulan berikutnya, kehidupan terus berlanjut. PT Pertiwi berkembang di bawah kepemimpinan bersama Budi dan Sari, dengan Andi sebagai penasihat keuangan utama. Hendra Wibowo menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya, sementara Bayu, terbebas dari bayang-bayang ayahnya, mulai menempa jalannya sendiri. Pernikahan Sari dan Andi adalah acara yang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dalam upacara yang intim namun elegan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman, mereka bersumpah untuk saling mencintai dan mendukung untuk sisa hidup mereka. Saat mereka berdansa waltz pertama mereka sebagai suami istri, Sari menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Kau tahu, gumamnya, ketika aku tinggal di jalanan, aku bermimpi untuk menemukan tujuan untuk membuat perbedaan di dunia. Andi menatapnya dengan penasaran. Dan kau menemukannya? Sari tersenyum, matanya bersinar dengan cinta dan tekad. Ya, aku menemukannya. Aku menemukan cinta, aku menemukan kekuatan batin, dan aku menemukan cara untuk menggunakan posisi kita untuk membantu orang lain. Dan semuanya dimulai dengan tindakan kebaikan dari orang asing. Andi menciumnya dengan lembut. Itu bukan kebaikan, itu takdir. Kita ditakdirkan untuk bertemu, untuk saling mencintai, untuk menghadapi ujian-ujian ini bersama. Sementara pesta berlanjut di sekeliling mereka, Sari dan Andi tersesat dalam dunia mereka sendiri. Berdansa mengikuti irama musik yang hanya mereka yang bisa dengar. Mereka telah berubah dari orang asing menjadi belahan jiwa, dari menghadapi kesulitan menjadi mengalahkannya. Kisah mereka, yang dimulai dengan pertemuan tak terduga di pagi yang dingin di Jakarta, kini membentang ke masa depan yang cerah dan penuh kemungkinan. Dan meskipun mereka tahu bahwa hidup akan terus menghadirkan tantangan, mereka yakin akan satu hal. Bersama mereka bisa mengatasi rintangan apapun. Karena pada akhirnya cinta sejati yang lahir dari kebaikan, kasih sayang, dan saling menghormati adalah kekuatan paling dahsyat dari semuanya. Dan Sari dan Andi telah menemukan bahwa ketika seseorang memiliki jenis cinta itu, tidak ada krisis keuangan,
musuh yang haus balas dendam, atau rahasia keluarga yang dapat menghancurkannya. Demikianlah, dengan ciuman penuh gairah yang menyegel, persatuan mereka dan menjanjikan masa depan penuh cinta dan petualangan, Sari dan Andi menutup satu bab hidup mereka dan memulai yang baru. Sebuah bab yang akan mereka tulis bersama, hari demi hari, menghadapi setiap fajar dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan dan panduan mereka. Dan sementara malam beranjak dan bintang-bintang bersinar di atas Jakarta, kisah Sari dan Andi menjadi legenda. Pengingat bagi semua orang bahwa cinta sejati ada. Dan terkadang, semua yang dibutuhkan untuk menemukannya adalah tindakan kebaikan dan keberanian untuk mengikuti hati.